Kenapa kok orang milih umroh backpacker? Kenapa tidak pakai biro-biro yang ada? Value-nya apa umroh backpacker ini? Apakah lebih fleksibel atau lebih murah atau lebih apa? Dari Kemenak sendiri memang melarang orang menghimpun orang lain untuk umroh backpacker itu, dikhawatirkan di sananya terlantar seperti itu. Dan yang terjadi beberapa sudah terjadi kan itu. Ngeret-ngeret sendiri lah istilah bahasa Jawanya. Nunggu koper dewe. Jadi umroh backpacker ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sini memang bukan untuk semua orang. Semua itu harus diilmui sebelum kita menjalankan. Kan ini ibadah juga kan. Ya, itu kan suatu faktor yang menyokong ibadah kita ketika umroh. Kita perjalanan kan untuk ke sana. Wasilahnya kan itu. Maka kita harus ilmui dengan baik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi kedatangan Ustadz Fathan. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengerin habis nikah ini ya? Waduh. Mas tuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Antum kemarin kesini ini udah kedua kalinya ya? Iya, alhamdulillah. Kemarin kesini waktu jadi penyintas apa itu? Penyintas konflik Sudan. Penyintas konflik Sudan. Korban perang. Ada korban perang Sudan ya. Waktu itu bareng Ustadz Bima sama satu mer ya. Masya Allah. Jadi setelah itu pulang-pulang nikah gitu ya? Enggak langsung. Jangkanya panjang. Itu perlu adanya cerita yang panjang itu. Prosesnya kan panjang. Yes. Cuma seakan-akan terkesan pengen nikah. Enggak, tiba-tiba nikah, tiba-tiba nikah, ya. Enggak tiba-tiba banget lah. Ya, kita doakan semoga langgeng dan semoga cepat diberikan turunan. Pengennya cepat atau entar-entar ya? Sudah isi lah. Alhamdulillah, ikut seneng, aku seneng ini ya aku. Kok kayak balapan maksudnya? Iya. Oke, baik teman-teman, Ustadz Fathan ini kemarin sudah bicara banyak tentang Sudan di podcast-podcast yang lalu, dan ternyata Ustadz Fathan ini juga selain selain mahasiswa dulu sempat ke Sudan dan dengan terpaksa dipulangkan ya? Atau memang pengen pulang sendiri? Sebenarnya di hati tuh pengen pulang juga. enggak. Relate ya dia? Ya, sebenarnya kita kan pasti ada rencana, kan ada cita-cita, ada kewajiban juga untuk bertanggung jawab dengan karunia Allah kan. Tetapi ya qadar Allah seperti itu, kita harus pulang, ya sudah gitu. La'alana khairan ya. La'alana khairan. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang yang pernah antum lakukan, yaitu tentang masalah umroh backpacker. Ya, umroh backpacker kan ya kita perlu banyak tahu lah, dan antum sendiri pernah melakukan itu. Ya toh? Pernah melakukan itu. Pertanyaan pertama, kok bisa dulu pernah melakukan atau memilih untuk melakukan umroh backpacker? Nah itu apakah setelah dari Sudan itu atau sudah di Indonesia? Saya sebenarnya kalau untuk umroh backpacker sendiri itu sebenarnya bukan umroh backpacker ya sebenarnya. Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, dipulangkan sih, bukan pulang. Dipulangkan itu beberapa tahun memang ketika saya di Sudan memang sangat ingin melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena memang dekat. Berapa? Jaraknya berapa itu? Jaraknya 2 jam kalau naik pesawat ya Ustadz. 2 jam pesawat, berarti ya dekat Ustadz, daripada dari Hindu gitu. Ya itu jelas, itu jelas. Ya, dekat dan biayanya memang lebih murah, relatif murah. Karena kalau dibandingkan dari Indonesia, salah satu komponen perjalanan yaitu tiket perjalanan saja udah sangat jauh gitu. Ketika dari Sudan itu mungkin kalau tidak salah, saya ingat itu PP paling kurang dari 5 juta. Wah, murah kali. Iya. Tapi ya jangan antum bayangkan naiknya kayak pesawat Garuda, enggak. Apa itu namanya? Kereta pesawat apa? Antum enggak pernah dengar pesawat. Enggak pernah dengar ya? Iya. Pesawatnya namanya Badr Airlines. Badr Airlines. Itu maskapai domestik Sudan aslinya. Maksudnya PT-nya domestik. Oh, PT domestik. Oke. Dan kemudian tapi ada penerbangan internasional, yang salah saya koreksi. Itu penerbangan internasional tapi maskapainya maskapai Sudan. Oh, memang domestik. Maksudnya PT-nya punya Sudan, cuman bisa internasional. Iya, ada, tapi enggak semua ke semua negara enggak, cuma beberapa negara aja yang saya tahu gitu. Dulu kan memang relatif murah dan memang intinya adalah setiap muslim termasuk saya itu pengen umroh gitu waktu itu. Terutama waktu di Sudan karena dekat, teman-teman ustadz-ustadz di Sudan itu asatidz memang ketika waktu luang ada liburan mereka umroh. Liburannya umroh ya? Iya, Ustadz. Kalau punya uang, Ustadz.
Ya, karena hal tulab gitu kan. Aduh, Keadaan tulab itu kan kadang memang uangnya habis untuk beli kitab, uangnya habis untuk ongkos. termasuk antum ya. Kitabnya kayaknya lumayan ya. Kitabnya lumayan Ustaz, tapi karena saya penyintas perang ini saya tinggal semua ya. Nggak ada di bawah. Saya sebenarnya begini, aturan waktu itu tidak memperbolehkan bawa barang bawaan kecuali baju 2 stempel dan dokumen. Paksaan itu kondisi ya. Saya paksa bawa kitab 3 kitab. Masya Karena salah satu kitabnya hadiah dari Ustaz Umer, jadi saya bawa gitu. Oke, lanjut cerita tadi. Ya, akhirnya sebagai seorang muslim yang normal gitu, saya pengen umroh waktu itu. Tapi qadarullah nggak kesampaian gitu. Ya. Dan ketika pulang di Indonesia, saya melihat bahwasanya ada peluang untuk umroh juga. Alhamdulillah Allah rezekikan, ada rezeki lah, sedikit rezeki. Tapi ketika saya pakai untuk umroh dari travel agen gitu kan, dari agen umroh atau travel lah kita kenal gitu, kayaknya nggak cukup gitu. Jadi uang yang dimiliki kalau dipakai untuk umroh travel, Iya. nggak cukup dari Indonesia ya. Iya. Terus? Kemudian saya ya karena memiliki atau banyak koneksi di sana, teman-teman sendiri yang dari Sudan dulu kan memang banyak juga yang akhirnya bekerja di sana. Ini bentar, ini teman Indonesia atau teman Sudan? Teman orang Indonesia. Orang Indonesia yang kuliah dulu di kuliah di Sudan, oke. Ya kan banyak. Hmm. Ya saya nanya-nanya dong. Maksudnya kemudian nanya-nanya cari informasi. Toh teman-teman dari Sudan itu punya grup tersendiri. Grup umroh backpacker Sudan. Ada grupnya tuh? Iya. Umroh backpacker Sudan. Iya, itu di antara kami aja. Isinya orang-orang Indonesia tapi? Orang-orang Indonesia yang dulu di Sudan. Ya. Oke, terus? Seperti itu. Kemudian ya saya cari-cari info, kemudian menyiapkan apa yang perlu disiapkan, dokumen dan yang lainnya, kemudian ya udah berangkat saja. Berarti yang saya tangkap dalam artian modalnya hanya grup WA itu dong untuk nanti di sananya. Oh ya enggak. Terus dari sininya yang ngarahin siapa? Enggak ada yang lain Ustaz. Langsung berangkat gitu? Iya Ustaz. Berangkatnya maksudnya? Gini Ustaz, mohon maaf saya potong. Kan ada ritmenya teman-teman. Gampangnya begini. Kalau jadi berbeda ketika teman-teman yang sudah pernah kuliah di luar negeri, kemudian di perjalanan belajarnya itu pulang balik ke Indo, sering bolak-balik lah. Itu otomatis orangnya kan tahu bagaimana ya naik pesawat itu bagaimana, dokumen apa yang diperlukan secara standar ya. Ya, termasuk visa, paspor gitu. Oke. Terus gimana cara ngomong sama orang imigrasi dan lain-lain. Kalau kita belum pernah ya nanti bingung. Mungkin nggak bingung. Ya bingungnya karena nyari counternya, ceknya di mana ya, seperti itu. Kalau nggak ada yang ngarahkan. Oh, berarti modal sekolah di Sudan karena sudah pernah bolak-balik. Berarti untuk naik pesawat ke Saudinya ya aman. Maksudnya aman-aman aja, nggak ada kendala gitu loh. Alhamdulillah. Karena bayangan saya yang belum pernah kuliah ke luar negeri itu ribet. Enggak Ustaz. Bayangan saya kan dari sudut-sudut pandang saya kan ngurus paspor aja bagaimana kan belum pernah ngurus visa. Kalau antum kan mungkin sudah punya itu dan ada kemudahan lah di situ karena sudah ada pengalaman. Kan gitu kan. Oke, terus setelah itu berarti sudah berangkat sampai sana ketemu teman-teman yang di grup itu. Iya, teman-teman saya yang dulu tinggal serumah sama saya beberapa orang. Kerja di sana. Ada yang kerja. Ada yang umroh juga. Oke. Sedangkan istilah umroh backpacker itu kan akhir-akhir ini kan agak dipertanyakan, agak diperbincangkan. Itu sebenarnya sama umroh mandiri itu sama atau beda? Sebenarnya hanya masalah istilah aja Ustaz. Setelah ya? Setelah aja. Ya. Karena umroh backpacker sendiri kalau kita cari-cari browsing gitu, backpacker itu sendiri kan diidentikan dengan pelancong atau orang yang ya turis lah istilahnya gitu. Kemudian dia berlibur dengan bawa barang bawaan minim dan anggaran yang minim kan gitu. Ya secara umum seperti itu. Tetapi ya memang di masyarakat apa yang jadi makna dari backpacker di benak masyarakat itu seperti itu. Ya, termasuk saya itu juga sama. Ya, padahal juga sebenarnya umroh mandiri itu kan termasuk apa ya? Umroh mandiri itu sama umroh backpacker hampir sama, bisa jadi sama, bisa jadi enggak gitu. Oh, berarti maknanya agak bercabang ya? Iya, karena backpacker sendiri kan kalau dengan istilah yang baku adalah ya dia minimalis secara secara anggaran, kemudian semua diurus sendiri. Tapi mandiri belum tentu seperti itu. Karena pada prakteknya banyak orang yang umroh mandiri, tapi ya nggak minimalis, biasa. Sebagaimana umumnya ya, bawa koper gitu ya. Iya, bahkan kopernya beranak gitu. Kopernya beranak. Berangkat 7, balik-balik 19 gitu. Seperti itu. Oke. Karena di pandangan saya backpacker itu ya kayak orang-orang yang
disorot di sosial media itu naik sepeda, pakai tas, umroh ke sana, itu umroh backpacker. Bayangan saya seperti itu, bayangan saya. Backpacker sejati itu. Backpacker sejati. Tapi kalau antum cermati, kalau orang naik motor, naik sepeda ke sana, saya pikir biayanya lebih besar gitu. Ya. Apalagi naik motor melelahkan juga kan. Melelahkan, kemudian biaya untuk transportnya, servis motornya, ganti bannya, Ustaz, ganti olinya. Berapa kilo itu yang ditempuh, berapa ribu kilo? Iya ya. Berarti orang-orang yang pakai sepeda itu sebenarnya bukan orang yang sembarangan dalam finansial ya, pasti ya? Pasti enggak. Pasti enggak. Pasti orang-orang yang atas lah ya ekonominya. Iya, karena menurut saya memang tidak seperti apa ya, nggak mungkin aja ketika dia nggak punya bekal gitu, nggak mungkin. Pasti ada. Pasti dan ada. Lebih daripada cukup pasti kan itu. Iya, mungkin juga ada yang memang orangnya ada yang di luar itu, maksudnya seperti istilah backpacker tadi yang terbesit di benak antum naik sepeda itu mungkin ada, tapi menurut saya orang yang seperti itu kebanyakan ya pasti punya harta yang cukup untuk perbekalan gitu. Oke. Tapi itu dari umrah backpacker itu dari sudut pandang apa tuh namanya pemerintahan Indonesia atau pemerintahan Saudi legal nggak itu? Kalau pemerintah Indonesia umrah backpacker, misal antum mau umrah backpacker, misal sekeluarga gitu atau bareng teman antum bertiga, itu legal. Legal. Tapi ketika antum mengumpulkan orang untuk umrah backpacker, mengajak, kemudian antum ngurusin itu, antum ambil untung lah, itu memang dipermasalahkan atau dicekal oleh pemerintah Indonesia dari Kemenak sendiri. Karena dalam tanda kutip memang ngambil untung dari proses itu. Iya. Padahal di Indonesia sudah banyak katakan biro umroh. Iya. Yang mana pemerintah sendiri melalui Kemenak juga memiliki persyaratan prosedur untuk sebuah biro umroh itu bisa dikatakan legal untuk mengumpulkan orang dan kemudian memberangkatkan orang untuk umroh dan haji seperti itu. Oke. Jadi ada SK-nya lah ya untuk itu. Sedangkan kalau backpacker nggak ada. Kemudian masalahnya adalah kalau dari pemerintah sendiri, dari Kemenak sendiri memang melarang orang menghimpun orang lain untuk umroh backpacker itu, dikhawatirkan di sananya terlantar seperti itu. Dan yang terjadi beberapa sudah terjadi kan itu. Memang seperti itu. Ya. Iya, memang seketat apapun tetap ada yang lolos juga seperti itu, Ustaz Kharis. Ya. Terus untuk visanya Pak, visa apa itu kalau backpacker? Sama aja umroh. Visa umroh. Kebanyakan visa umroh. Karena memang dari banyak visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, visa yang paling value-nya paling tinggi, value-nya ya Ustaz ya. Itu ya visa umroh. Karena visa umroh sendiri harganya lebih terjangkau dari yang lain. Kemudian masa berlakunya itu sekitar 3 bulan. 3 bulan dihitung dari antum masuk Saudi. Nggak masuk Saudi. Oh, dihitungnya masuk Saudi? Iya, antum cap paspor antum dicap di bandara Saudi, tak. Nah, mulai dari hari itu sampai 3 bulan ke depan antum legal di Saudi, berada di Saudi gitu. Dulunya visa umroh itu hanya boleh digunakan untuk berada di 3 kota kalau tidak salah, di Madinah, Makkah, dan Jeddah. Tapi untuk sekarang ini memang sudah dibebaskan gitu. Satu Saudi? Iya. Oh. Saya sendiri terakhir berangkat umroh backpacker, dapat tiket pesawatnya lewat maskapai Saudi Airlines, yang biasanya itu direct. Saya transit di mana? Di Riyadh, Ustaz. Di Riyadh? Di Riyadh. Ya, saya nggak tahu juga waktu itu, tiba ya udah murah saya beli gitu. Transit mana Riyadh ya, pokoknya jalan aja gitu. Di saat nyadar gitu, transit di Riyadh juga ya, dan memang nggak ada masalah. Dan di sana petugas umroh atau nusuk namanya, itu bertanya gitu, antum umroh gitu? Ya nggak pakai bahasa Indonesia ya Ustaz ya? Iya. Umroh katanya, umroh. Harus diarahkan gitu, karena di Riyadh juga sedikit orang yang umroh lewat Riyadh ya. Kenapa begitu? Ya karena memang yang jalurnya beda ya? Iya beda. Bandara terdekat untuk ke Makkah itu Jeddah. Oke. Seperti itu. Maka banyak penerbangan yang langsung direct Jeddah atau ke Madinah dulu. Berarti waktu ke Riyadh itu tempuh jalur darat dong? Enggak, saya waktu itu kan hanya transit aja. Oh, transit di Riyadh? Ya. Transit di Riyadh itu memang sistem maskapai Saudi Airlines waktu itu menjual tiket dengan harga yang cukup murah tapi transit di Riyadh. Jadi saya dari Indonesia, waktu itu nggak ada Jakarta, saya dari Bangkok. Dari Bangkok ke Riyadh itu naik pesawat yang besar. Kemudian dari Riyadh ke Jeddah itu saya naik pesawat yang domestik. Seperti itu. Kecil berarti ya? Ya, kecil.
Oke. Nah, yang timbul pertanyaan dan saya pribadi mempertanyakan, kenapa kok orang milih umroh backpacker? Kenapa tidak pakai biro-biro yang ada? Value-nya apa umroh backpacker ini? Apakah lebih fleksibel atau lebih murah atau lebih apa? Kalau masalah murah atau tidaknya itu bisa jadi, tergantung. Coba dijelaskan deh, gamblangnya seperti apa gitu. Kok bisa kadang murah, bisa kadang tidak gitu. Begini Ustadz, jadi kalau antum melihat dari umroh bersama travel, itu komponennya banyak Ustadz. Ya. Contoh kata ketika antum berangkat dari Indonesia, berkumpul di bandara, koper antum udah ada yang mengkondisikan Ustadz. Ada yang geserin koper. Sudah ada petugasnya ya? Iya, yang mengurus koper antum, barang bawaan antum ada sendiri. Ya. Kemudian ketika antum pergi lewat travel ke Saudi untuk umroh, antum dikasih fasilitas apa? Koper baru, Ya. seragam, shawl, Ya. nah seperti itu kan. Biaya manasik, Ya. banyak hal. Misalnya untuk seragam, koper dan lain-lain. Paham. Untuk mengurus barang bawaan saya ada orang yang mengurusi. Ya. Seperti itu. Namanya handling. Ya. Handling kan. Handling. Entah handling di Indonesia di Bandara Jakarta atau di Bandara Saudi. Oh, dan timnya ada di sana juga ya? Ada juga di Jeddah itu ketika landing ada yang mengurusi sendiri kopernya. Kemudian ketika sampai di hotel, antum nggak ngotong-ngotong koper sendiri Ustaz, nggak angkat-angkat koper sendiri. Ada juga yang mengurusi. Oh iya. Itulah biaya yang tidak kita keluarkan ketika kita umroh backpacker. Yes. Tapi kita yang ngeret-eret sendiri lah istilah bahasa Jawanya. Dewi nunggu koper dewe. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi umroh backpacker ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sini memang bukan untuk semua orang. Kalau misal ada keluarga kita atau saudara kita yang sudah sepuh gitu kan, lansia gitu. Untuk umroh backpacker ngeret-ngeret koper 30 kilo kan kurang pas gitu, kurang nyaman seperti itu. Itu adalah gambarannya. Belum lagi adalah kalau dari sisi transportasi bisa jadi umroh backpacker itu lebih mahal karena antum private. Ya, antum punya mobil satu. Bukan rombongan ya? Ya, kalau di bis itu untuk keluar per orang, hitungan per orangnya mungkin tidak lebih dari 1 juta. Untuk full trip. Ya. Seperti itu. Loh, berarti umroh backpacker ini value untuk keuntungannya juga sedikit dong sebenarnya. Kalau kita lihat dari yang antum ceritakan, ngotong-ngotong koper dewe, kemudian apa tadi, biaya hotel sendiri atau gimana? Kalau untuk hotel sendiri kan? Kalau hotel begini Ustaz, tidak ada travel yang ini di musim yang normal ya, bukan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada travel yang menjual hotel itu bintang 1 atau bintang 2. Biasanya itu bintang 3 ke atas. Nah, itu kan ada harga sendiri. Ketika kita umroh backpacker, kita bisa milih. Bahkan ke penginapan biasa, ke apartemen istilahnya dar di sana, dar. Seperti itu akan jauh lebih murah. Nah, ini di sisi untuk penginapan umroh backpacker lebih fleksibel untuk memilih penginapan yang lebih murah untuk menekan kos itu sendiri. Tapi untuk transport bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi lebih mahal karena kan bukan apa namanya? Bukan bareng-bareng kan dikombinasi satu. Secara jumlah gitu kan, enggak seperti itu. Sedangkan tadi disinggung kalau kita sudah sampai Mekah pun kita nggak bisa sewa bis satu utuh, isinya berapa? 40 kan. Kalau biro kan langsung nyewa bis untuk trip secara umum, secara full trip. Sedangkan kalau kita di backpacker harus nyewa taksi atau mobil sendiri, tentunya lebih mahal kan itu. Tapi ada memang bis yang khusus disediakan oleh pemerintah Saudi itu ada juga. Untuk apa? Untuk mengangkut jamaah dari bandara ke Madinah atau Makkah ada. Gratis itu? Enggak, bayar juga. Oh, tapi khusus memang jalurnya situ? Ya, dari bandara ke bandara Jeddah ke Makkah. Itu lebih murah juga, 20 kalau nggak salah. 20 rial. 20 rial? Per orang. Tapi kan antum harus tahu. Apa itu? Ya, antum harus tahu ada bis itu. Kalau orang lihat backpacker, kayaknya berangkat. Iya. Berarti harus ada orang yang dikenal di sana kan? Iya, sebenarnya secara tidak langsung kan gitu kan? Ya, itu lebih tepatnya harus ada orang yang berpengalaman yang antum istilahnya cari informasi dari dia, diminta bimbingannya seperti itu. Berarti kalau orang yang belum pernah sama sekali ke sana, ngajak istrinya ke sana, rekomendasi gitu nggak? Merekomendasikan itu nggak? Hilang Ustaz. Hilang ya? Hilang uangnya. Hilang uangnya. Jadi teman-teman jangan coba-coba umroh backpacker sendiri hanya karena bermodal punya uang dan punya keberanian. Iya, harus diilmui. Baru diilmui. Semuanya harus diilmui. Betul. Bahkan ilmu-ilmu link itu kan penting juga kan. Ilmu link sangat penting kalau di sana.
Nggak sepinter apapun kita dalam proses ilmu haji umroh, kalau nggak tahu medan ya berat. Ya, karena belum akan pernah susah ya, karena belum pernah berangkat. Ilmunya tahu tapi belum pernah berangkat, ngajak-ngajak orang umroh backpacker karena sudah tahu ilmu syar'inya, di sana nggak tahu medannya, hilang satu nyarinya susah. Iya, Ustaz. Kan gitu kan, kalau mungkin kalau biru kan kalau hilang satu kan ada itunya kan, ada caranya kan bagaimana. Ada, Ustaz. Nah, iya ada caranya semuanya. Oke. Terus kira-kira kalau katakan ada yang pengen umroh gitu, tapi dengan biaya, kata ada yang antum cerita tadi di awal tadi, karena biaya untuk membayar itu nggak cukup, akhirnya umroh backpacker itu kira-kira dengan biaya berapa bisa sampai sana dengan biaya yang sangat dipres gitu? Sangat dipres, Ustaz. Berapa kira-kira itu? Sebenarnya kalau saya bilang 20 juta bisa. Ya, teman juga rada tapi antum harus siap. sabar tadi ya. Ya, antum harus siap gitu. Ketika antum mengharapkan fasilitas, itu jangan umroh backpacker. Antum judulnya umroh mandiri. Orang mandiri. Karena istilah backpacker itu kan hemat ya. Iya, iya. Hemat gitu. Sedangkan umroh Hemat mandiri sendiri enggak. Iya, iya. Hemat terus kan itu kan. Terus apa namanya? Umroh backpacker itu kan harus punya mental kan. Harus punya mental petarung lah, di antum sampaikan tadi di situ ya. Iya. Petarung. Kalau antum pergi sama istri antum bisa aja. Yang penting istri antum sama antum petarung gitu. Iya, untuk pertama kali ya, Ustaz ya. Tidak gampang sambat kan gitu kan. Tidak gampang sambat. Ya. Sudah sering melakukan perjalanan yang penting. Sudah sering melakukan perjalanan. Itu pengaruh yang sangat besar. Apalagi termasuk yang dimaksudkan perjalanan ini kan. Internasional kan, bukan domestik kan? Iya. Domestik Kecuali kan, antum kalau domestiknya dari Sumatera, antum naik ke Jawa, Jawa ke Papua lah, itu beda lagi. nggak tanya itu jauh kali. Iya. Indonesia domestiknya luas itu. Ya. Kadang domestik Oke. kurang tepat, Ustaz. Terlalu luas. Ya. Terus kalau syarat-syaratnya sama ya, sama umroh umum ya, biro-biro umroh. Kalau yang pengen kita bawa ya cuma paspor, visa, udah itu aja tuh. Gini, Ustaz, jadi aturan untuk jamaah umroh, Tamirin itu dari Saudi itu berubah-berubah setiap musimnya. Oh gitu Bisa ya? berubah, bisa enggak? Ya. Tapi kebanyakan emang ada perubahan sedikit-sedikit yang tidak terlihat gitu. Kalau sekarang di musim terbaru 1446 Hijriah itu ada aturan baru, yaitu jamaah umroh itu diwajibkan memiliki sertifikat vaksin meningitis kartu kuning, Ustaz. Sampai sekarang ada? Baru tahun musim ini. Oh, baru malah? Ya, untuk umroh ya. Oh iya. Kalau untuk haji dari dulu berlaku. Iya. Tapi tahun ini diwajibkan gitu. Berarti lebih mahal lagi dong bayar itu? Iya, kalau saya kemarin ada jamaah yang konsultasi sama saya gitu. Itu saya tanya, antum vaksin di mana? Di rumah sakit katanya, di Jakarta. Dia bilang habis berapa, saya tanya. 305.000. Oh, murah toh. Berarti memang kalau dari antum sendiri dalam jangka waktu dalam jangka waktu terdekat ada mau melakukan perjalanan backpacker nggak? Insya Allah. Kapan tuh? Bisa disepil nggak? Boleh disepil nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. September insya Allah. September. Rata-rata berapa hari? Tergantung mood, Ustaz. Tergantung? Mood. Kok iso mood ya lo? Mood dan biaya, Ustaz. Kayaknya lebih cocok biaya sih daripada mood sih. Ya. Karena biaya banyak akan menaikkan mood. Iya, Ustaz. Menghancurkan mood biaya. Enggak, maksudnya kalau punya uang banyak. Oh ya. Itu moodnya kan semakin meningkat. Ya, karena tenang gitu. Ustaz. Tenang. Meninggalkan anak istri gitu jadi tenang. Berarti orang-orang kalau pengen ditemenin sama antum untuk umroh backpacker gitu, berarti antum sebagai praktisinya, itu ada link khusus ke antum atau emang hanya lisan ke lisan? Untuk saat ini? Untuk koneksi ke anak gitu. Ya. Chat aja di WhatsApp. Jadi nggak semua orang tahu gitu loh, nggak semua orang tahu ada jalan itu. Oh iya, sebenarnya kalau banyak orang yang belajar umroh backpacker itu dari Facebook, grup-grup Facebook gitu. Tapi antum harus saring gitu. Karena di sana pun juga yang nipu itu banyak, yang orang yang ibaratnya nipu bohong itu ada. Tapi biasanya kan kalau orang nipu yang 100% nipu itu memang kelihatan gitu kan. Tapi kalau orang yang ngibul, omongannya tidak lurus. Ya. Jadi istilah balagohnya Ustaz. Aduh, ya, jangan tanya salah. Dia belok gitu, omongannya berkilah lah, dia berkilah. Untuk jualan gitu dia banyak. Ya. Jadi antum memang harus langkah tepatnya begini. Antum ketika ingin umroh backpacker, antum konsultasi dulu. Sama siapa? Orang yang pernah umroh backpacker.
Kalau dia nggak tahu, belum pernah ketemu. Banyak Ustadz yang buat konten tuh banyak Ustadz. Di YouTube banyak ya? Di TikTok, YouTube banyak. Oh. Walaupun anak juga nggak buka TikTok gitu. Janganlah. Nanti antum scroll-scroll ya nggak. Untuk jualan aja Bahaya. TikTok gitu. Jualan apa? Banyak. Lah nggak Serius, jualan Ustadz. umrah backpacker kan? Banyak. Antum kok? Enggak, anak enggak. Oh enggak kan? Anak enggak. Anak umrah backpacker ini memang kebanyakan ketika anak di sana kan visa umrah memang panjang. Ketika anak lagi di sana, lagi di Saudi, banyak orang yang bukan anak urus gitu loh, tapi orang itu memang nanya ke anak dan memang minta tolong beberapa hal. Ketika saya kan misal ada orang, misal antum dan keluarga pengen umrah backpacker gitu kan, terus antum tiba-tiba bilang ke anak mau berangkat insya Allah tanggal sekian gitu, 2 bulan lagi. Terus anak nanya, udah ada tiket? Sudah. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Hotelnya sudah. Kebanyakan seperti itu, Ustaz. Kemudian anak nanya transportasinya gimana ketika di Saudi. Jadi orang Indonesia selalu berpikir seperti ini, Ustaz. Di Saudi kita akan mudah mengorder taksi online seperti di Indo. Ada aplikasinya atau gimana? Ada, tapi tidak semudah itu, Ustaz. Antum harus pahami ibaratnya tempat-tempat wisata lah ibaratnya gitu. Di haram itu padat, sangat padat. Yang paling kelihatan contoh realnya adalah ketika hari Jumat. Hari Jumat, antum di hotel agak jauh dari haram atau deket lah. Antum cari taksi online. Taksi online itu di mana-mana biasanya lebih murah daripada taksi konvensional, ya kan? Oh, di sana juga ada taksi online juga? Ada, Ustaz. Uber, Karim, banyak banget. Memang banyak sebenarnya. Misal antum pengen order Uber gitu kan, ya kayak Grab-nya sini atau Gojek. Seperti itu di sana ada. Ketika antum di hotel deket haram, kemudian biaya Uber itu memang lebih murah daripada taksi konvensional. Antum pikir itu akan lancar gitu kan? Padahal nggak seperti itu, nggak semudah itu. Misal saya jadi driver di sana gitu, driver Uber. Antum mesen Uber, nyantol lah ke saya. Di Uber harganya cuma 50 rial. Untuk menuju ke tempat A gitu, tempat fulani lah. Terus kemudian ketika taksi konvensional 70 rial. Kira-kira Ana mau nggak dengan 50 rial itu? Mau lah. Nggak mau lah, Ustaz, lebih murah. Oh, antum sebagai sopir ya? Iya, sebagai nggak mau. Iya. Nggak bisa, kalau Uber pasti ditolak aja kan, tergantung persetujuan drivernya juga, bisa di cancel gitu, Ustaz. Booking harus cancel aja. Seperti itu, Ustaz. Kan kita pikir selancar di Indonesia. Antum order Grab atau Gojek dari rumah, trafficnya nggak kenceng. Tapi ketika di haram, antum bayangkan berapa miliar orang di sana. Loh, berarti orang yang taksi online, orang yang taksi offline, dia juga pakai aplikasi online? Enggak. Ada ya deh enggak. Maksudnya, kok tadi ditolak, lah kan uangnya memang di situ cari uangnya. Gini, Ustaz, ini berbeda, drivernya berbeda. Ana driver Uber. Antum lagi di Makkah, antum mau pergi ke stasiun, kemudian antum order Uber, nyantol di antum, harganya di Uber berapa harganya? 50 rial. Saya dapatnya paling kan di bawah itu kan, iya kan, karena bayar aplikasi dan lain-lain kan pasti. Disensor ya Gojek dan Grab ini nggak endorse. Kemudian kalau di taksi konvensional yang antum cegat itu sendiri 70 rial. 70 rial. Kira-kira Ana sebagai driver mau nggak? Ya nggak mau. Nggak mau karena terlalu murah. Rugi ya. Sedangkan Ana harus masuk ke daerah padat, macet seperti itu. Berarti kasus ditolak itu sering dong, banyak dong. Ana pernah ada satu keluarga yang umrah backpacker 9 orang, Ustaz. 9 orang? 9 orang. Ketika dari awal kedatangan sampai sebelum kepulangan, memang minta tolong ke Ana untuk bookingkan transportasi karena Ana kenal beberapa driver di sana. Warlock. Biasa. Jadi siap. Ketika pulang, Ana bilang transportasi di teman Ana dari hotel antum ke stasiun untuk pulang ke bandara kan harganya sekian. Jadi antum kan 9 orang, antum pengen taksi yang isi 5 orang kan seperti itu. Berarti 2 mobil, satu mobilnya harganya sekian. Saya sampaikan seperti itu. Kok mahal ya? Orang di Uber aja cuma 40 rial. Yang bilang siapa? Yang mau naik itu? Ya, 9 orang tadi? Ada jamaah yang sekeluarga itu. Orang di Uber aja satu mobil cuma 50 rial, 40 rial. Itu hari Jumat, Ustaz. Ketika Jumatan itu, hilang orang semua itu di jalan itu.
Kecuali orang-orang yang memang udah antum booking dari awal, antum kenal, antum udah deal dari awal, dia selesai Jumatan langsung cabut ke tempat antum. Antum nggak apa ya, saya nyegat apa sih? Memberhentikan orang random gitu kan. Padahal di jalan itu kan sepi, orang pada ke haram semua. Iya, sholat semua. Orang pada sholat semua. Iya. Dan itu mepet Jumatan, orang udah hilang semua. Makanya waktu itu dia berusaha untuk cari Uber, nggak dapat. Karena waktunya mepet juga ya? Waktunya waktu sholat. Oh iya. Jumat. Iya. Ramadan. Wah, Ustaz. berarti itu tuh kan 9 orang itu sudah antum tawari dengan harga sekian, tapi nggak cocok karena melihat di Uber lebih murah. Iya, Ana nggak ngambil untung gitu, Ustaz. Ana bilang sekian gitu. Ya Ana apa adanya, saya forward aja chat dari teman Ana. Sedangkan dia usaha cari Uber nggak dapat. Iya, karena melihat waktu hari itu, hari sebelum Jumat itu, dia lihat di Uber dari hotel dia ke tempat stasiun. Itu cuma 40 atau 60 real gitu. Kemudian dia, jauh ini selisihnya hampir 2 kali lipat. Nggak mau dia. Hari H, ya sudah. Saya kan nggak maksa juga, nggak ada kepentingan juga waktu itu. Akhirnya dia berangkat. Dia cari Uber hari H. Dan nggak ada yang nyantol memang. Akhirnya kembali ke saran antum itu? Akhirnya enggak lah. Temen Ana ya kalau dia udah diboking orang lain ya sudah gitu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya dia nyari orang yang ada. Akhirnya harganya lebih dari itu. 120 kayak satu mobil. Waktu itu anak sebut aja 100 real. Hari Jumat tuh wajar sekali karena crowded kan. Iya. Demand-nya tinggi, permintaannya tinggi. Ya, kalau di sini akad gitu ya. Ya, akad. Dari koneksi Ana dari teman Ana itu 100. Dia lihat Uber hari sebelum hari Jumat itu 60 atau berapa lupa. Ya dia nggak apple to apple berarti. Iya, nggak bisa compare. Dia nengoknya katanya hari Selasa, sedangkan dia perginya hari Jumat, hari Jumat, sedangkan Jumat itu weekendnya terpadat, ya transportasi terpadat di Saudi kan, Masya Allah. Seperti itu. Berarti kan secara tidak langsung antum menyampaikan jangan sok tahu lah kalau belum pernah, gitu ya. Iya. Kasarannya gitu ya. Enggak ya. Kalau saya lebih apa ya? Saya sebenarnya kan tidak ada intensi untuk merugikan orang lain. Setiap ada orang yang mengajak ngobrol atau nanya-nanya masalah umroh backpacker sampai ke haji gitu kan. Ada juga, tapi kita nggak akan bahas hari ini gitu. Nanya-nanya tentang ya perumrohan dan haji lah. Yes. Itu saya selalu bilang, pada akhirnya saya akan bilang di akhir perbincangan itu, intinya gini, ringkasannya adalah ketika antum udah kenal Ana, antum tahu Ana di sana sering bolak-balik, Ana punya koneksi di sana dan lain-lain. Ketika antum pengen umrah atau haji, antum punya uang, alhamdulillah direzekikan oleh Allah SWT. Sebelum antum booking seat di travel atau antum memutuskan untuk umroh mandiri umroh backpacker ceritalah ke Ana. Saya bilang gitu. Kenapa? Cerita aja. Perkara antum nanti menguntungkan Ana atau enggak, itu nanti. Gitu. Itu bukan itu. Ana nggak nyari itu. Yang penting antum nggak ketipu aja. Itu aja. Edukasi. Iya, yang penting itu aja. Karena apa? Misal antum lah Ustaz. Antum temen Ana dari kapan gitu kan? Ya. Udah. Mana mau antum rugi karena orang lain masalah ini. Padahal Ana berpengalaman di situ. Kayak gitu. Perkara antum nanti lewat jasa yang Ana tahu atau enggak, dan kemudian dia ngasih fee ke Ana atau enggak, itu nggak penting. Rezeki Ana ada, maktub, halas. Tapi antum ketipu tuh Ana sedih gitu loh. Ana kayak yang bener aja gitu. Teman Ana ketipu gitu. Padahal Ana di sana bolak-balik. Iya. Berarti edukasi itu yang ingin antum sampaikan ke teman-teman, walaupun mungkin yang dipakai bukan antum. Iya. Nggak masalah kan? Nggak ada masalah hal itu. Iya. Ya cuman kadang kayak gitu memang manusia itu kadang tanya sesuatu dikasih tahu, pengennya yang enak, ternyata yang enak itu ternyata tidak menguntungkan. Kadang begini Ustaz. Ketika kita punya teman gitu kan, yang ibaratnya kasih saran antum, kasih nasihat antum, itu intensinya harus husnudzon dulu. Iya Ustaz, kalau antum suudzon dulu, ini mau untung nih dia gitu. Jadinya malah jelek tenan ya? Iya, sebenarnya gini. Ana lebih mending beli jasa atau barang di tempat teman Ana yang lebih mahal. Terkhusus muslim, apalagi muslim teman Ana, apalagi teman dekat gitu kan. Daripada Ana harus beri ke orang lain. Dengan harga murah? Iya. Harusnya kan antum sebagai teman tuh carrying teman antum. Antum peduli sama teman antum. Antum setidaknya nggak bisa ngasih uang gitu, ngasih apapun keuntungan ke dia kecuali dengan cara beli. Ya kita hidup-hidupi bisnis dia, gitu aja. Walaupun ini konteksnya kita nggak lagi berbicara umroh backpacker dari sisi bisnis, enggak ya? Enggak. Itu contoh aja. Nanti sudah disampaikan antum kan jelas tidak membisniskan ini.
Ana lebih ke gimana cara berpikir tips aja. Kemudian masalah umroh ke travel mana itu Ana bisa komunikasi gitu loh. Bisa Ana jelaskan. Seperti itu. Antum berpikir sendiri, Ana bantu aja dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Iya, kalau banyak-banyak capek Ustaz. Iya. Terus kalau misal September berangkat nih, Iya. biasanya yang bareng antum pulang, antum ikut pulang atau enggak? Maksudnya? Kan umrah backpacker. Antum mau backpacker itu ikut ke sana enggak? Ikut. Lah ya ikut Ya, kan? kan Ana berangkat ini. Lah ya antum berangkat, katakan berangkat. Yang 9 orang yang ikut itu misalkan nih 7 hari atau 9 hari lah dia pulang. Antum ikut pulang atau memang nunggu ada teman-teman yang mau backpackeran lagi? Biasanya gimana? Kalau Ana sendiri memang selama bisa stay, ya stay. Karena sekarang ada istri ya. Iya, enggak gitu juga. Pertimbangan nggak itu? Oh, Dilihat istri dilihatin. waduh. Nggak berani bilang. Ini Sat, di luar faktor itu ya. Gitu. Iya, iya, iya. Antum bayar visa, kita katakan misal 3 juta Yes. atau kurang. Durasi visa aslinya 3 bulan. Antum punya uang. Antum tanggungan antum di rumah aman. Istri antum, kewajiban ke anak antum. Kalau antum banyak kajiannya, Ustaz, banyak jadwal, jadi kayaknya nggak bisa. Kalau anak kan pengangguran di Indonesia, jadi misal Pengangguran duitnya oke rem. anak misal pengangguran kan, kalau pulang ngapain juga gitu kan. Di sana misal durasi stay-nya 3 bulan, kenapa anak harus pulang 10 hari? Berarti saya secara tidak langsung antum menyampaikan ya dihabisin sekalian visanya, eman-eman kan dengan ketika harga segitu. tidak mengesampingkan Mengganggu kewajiban antum. Kewajiban di Indonesia terutama. Ya. Nah terus jangka 3 bulan itu ngapain aja kalau antum pernah belum di sana 3 bulan? Maksudnya ada umrah backpacker 9 hari pulang, antum di sana ngapain gitu yang selain itu? Karena stay paling panjang itu 3 visa Ustaz. Berarti 9 bulan. Kurang anak pulang habis itu. Nah terus waktu Anak belum nikah, anak pengangguran waktu itu. Jadi Oke, di rumah nggak ada yang. antum terlalu merendah terus loh. Pengangguran itu pengangguran beruang atau enggak? Ya alhamdulillah dikasih rezeki. Nah ya udah, berarti pengangguran beruang itu tidak perlu direndahkan itu. Itu justru orang yang menginginkan hal itu, pengangguran tapi ditokeh. Ya antum doain aja Bang. Terus cara ininya gimana? Kan katanya 3 bulan nih, visanya 3 bulan. Terus 3 bulan kan antum 9 bulan di sana, 9 bulan. Nah terus cara ini gimana? Kan otomatis visanya habis kan? Habis terus yang antum lakukan apa? Beli Pergi keluar lagi, keluar dulu. Keluar Saudi. Biasanya kemana? Banyak opsi sebenarnya. Masih banyak. Antum kemana aja boleh, tergantung biaya antum mau berapa gitu. Misalnya antum ke Turki boleh, ke Jordan boleh, negara-negara sekitar Saudi lah, boleh aja. Sebenarnya kan legal seperti itu. Tergantung biaya. Sebenarnya orang umroh itu butuhkan waktu berapa itu toh? Berapa hari toh? Untuk umroh, Umroh tok gitu. 3 jam Ustaz. 3 jam aja ya. Ya, 3 jam selesai. 3 jam selesai. Tapi mana-mana tekan kono saya Ya dinikmati 3 jam. Dinikmati dulu. Iya. Oke. Ada itu nggak pesan-pesan nggak bagi orang-orang yang teman-teman yang mereka belum pernah ke sana tapi pengen backpackeran gitu? Apa yang bisa antum pesankan ke teman-teman itu biar hati-hati gitu? Oh ya tentu yang sudah saya sampaikan tadi, diilmui. Semua itu harus diilmui sebelum kita menjalankan. Kan ini ibadah juga kan. Ya. Ya itu kan suatu faktor yang menyokong ibadah kita ketika umrah. Kita perjalanan kan untuk ke sana. Wasilahnya kan itu. Maka kita harus ilmui dengan baik dulu supaya lancar seperti itu. Yang kedua ya ketika Allah SWT memberikan rezeki kepada antum untuk umrah melalui harta yang antum kumpulkan, antum usahakan, ya bagi saya mengilmui ibadahnya itu juga lebih penting daripada mengilmui perjalanannya. Ya. Jadi dari awal tuh antum jangan sampai nyesel. Udah sampai sana, kesempatan tuh kan bisa berulang bisa enggak untuk antum umroh. Tapi insya Allah berulang ya Ustaz ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah berulang. Nah itu antum ilmui ibadahnya, tata caranya, alurnya seperti itu. Banyak orang yang mau kok sharing untuk hal itu gitu. Untuk membocorkan informasi, bukan membocorkan, karena memang itu bukan rahasia umum maksudnya. Ya mengedukasi kan tidak orang semua orang tahu itu kan. Iya. Kayaknya harus konten ya Ustaz. Ya boleh. Kita fasilitasi. Iya memang itu mungkin perlu diedukasi teman-teman kita semua ini untuk masalah itu. Kadang ya kita tadi saya sampaikan ilmu syar'i dikuasai tapi ilmu medan untuk kesana nggak dikuasai. Sebagai penunjang nggak dikuasai. Ya sebagai penunjang kan ilmu alat kan juga penting dan itu juga penting kan gitu kan. Maksudnya sama-sama penting. Kita nggak bisa belajar ilmu syar'i kalau belum belajar
ilmu alatnya. Sedangkan kita kalau mau niatan backpackeran dengan umroh mandiri yang tadi dalam tanda kutip maknanya sedikit sama beda tadi, kan dia juga mengetahui hal-hal itu. Intinya jangan coba-coba untuk melakukan yang kita belum pernah melakukan dengan inisiatif dan keberanian saja. Nah, saya banyak diskusi kok sama teman-teman kemarin di Juliha ke sini yang penyembelihan itu. Banyak orang hari ini cuma model berani, ternyata tidak syar'i. Itu maksud saya. Ya kan umroh backpacker ini kan juga bisa menjadi satu solusi, tapi juga bisa menjadi satu masalah bagi orang-orang tertentu yang mereka mungkin menganggap dirinya mampu, tapi ternyata tidak menguasai dua hal tadi, dari masalah. Pisau bermata dua, Ustaz. Pisau bermata dua. Emang harus hati-hati, harus banyak konsultasi, terutama sama Ustadz Fathan ini. Ya, sama. Karena insya Allah. Banyak yang ahli kok, lebih ahli dari Anda banyak. Enggak, kita nggak butuh ahli kok. Yang butuh penting tahu. Penting tahu dan bisa dipercaya. Sudah berapa orang Ustadz yang sudah antum bawa ke sana? Bukan dibawa ya, yang sudah bareng antum backpackeran. Jumlahnya berapa? Udah banyak belum? Kalau 100 ya nggak ada, Ustaz. 100 nggak ada ya? Nggak ada. 99? Ya enggak juga, Ustaz. Berapa? Puluhan lah. Ada. Puluhan ya? Dan semua puas ya dengan apa yang antum sampaikan? Insya Allah ya? Ya, anak kan ngasih pilihan aja, Ustaz. Bukan memberi fasilitas. Oh, ini poinnya tuh di sini ya? Iya, Ustaz. Antum sebagai orang yang tahu aja dikasih pilihan ini sama ini. Pilih mana? Itu tergantung kitanya kan pilih yang mana. Tapi tidak menyesatkan kan? Oh, enggak, Ustaz. Enggak, insya Allah ya. Dari wajah aja udah, Masya Allah. Sangat ingin menyesatkan. Gini, Ustaz. Contoh ini saya kasih contoh. Oke. Saya kasih pilihan seperti ini. Kemarin ada orang yang menghubungi saya. Yes. Dia mau umroh dengan ibunya. Berdua aja. Terus waktu itu saya tanya, itu udah lama hubungin saya sebelum Ramadan itu kan. Tapi bilangnya umrohnya waktu Agustus ini. Ya, saya kan ya udah, yang penting besok kalau mendekati hubungi aja saya lagi. Yes. Habis itu kita udah saling menghubungi. Kemudian saya tanya, udah beli tiket? Sudah. Nah, ini ada poin yang paling penting. Tanggal berapa sampai di sana? Tanggal sekian. Kemudian rencananya dari bandara ke Makkah mau naik apa? Kan saya gitu. Pengen naik kereta katanya. Dari bandara ke Makkah. Pengen apa tadi hotelnya? Ke kota Makkah, masuk Makkah. Oh, ke Makkahnya. Ya, dia pengen naik kereta. Yes. Saya tanya, maskapainya apa? Maskapai pesawatnya? Ya, dia bilang Garuda. Yes. Oh, nggak bisa. Antum nggak bisa naik pesawat Garuda, kok langsung connect ke kereta langsung ke Makkah. Nggak bisa tuh? Nggak bisa, karena pesawat Garuda ini dia landing di Bandara Haji. Pasti ya? Pasti, memang itu memang sudah diplot gitu loh. Ya, rutenya gitu. Setiap maskapai A, dia akan landing di Bandara A. Kalau maskapai B di Bandara B. Oke. Sedangkan kenapa kok nggak bisa? Nggak mungkin antum connect pakai kereta ke Makkah, sedangkan antum landing sama-sama di Jeddah gitu. Karena dia menaik pesawat maskapai Garuda, yang mana Garuda itu diplot oleh pemerintah Saudi dan regulasi bandara di sana, landingnya di bandara Terminal Haji, dan itu letaknya jauh dari stasiun. Dari bandara, yang mana bandara tersebut connect dengan stasiun. Bandara Jeddah baru King Abdul Aziz New Terminal itu connect dengan stasiun kereta. Oke. Nah, ketika antum landing di situ, ya antum bisa langsung naik. Oke. Tapi kalau antum landingnya di bandara lain, harus ke sana dulu. Harus ke sana, sedangkan biayanya hampir sama dengan antum naik taksi ke Makkah gitu loh. Terus gimana solusinya itu antum? Antum kasih solusi apa? Solusinya antum konsultasi dulu sebelum antum beli tiket. Enggak, maksudnya dia kan udah terlanjur beli Ya kan? naik taksi aja. Gitu. Naik taksi aja. Gitu. Iya. Berarti hal-hal sekecil itu memang harus difikirkan kan? Iya. Dan sedangkan antum nggak akan tahu ketika antum nggak pernah ke sana gitu loh. Yes. Masalah itu. Yeah. Ternyata di Jeddah itu bandaranya 3. Bandara baru, bandara haji, bandara bandara lama. North Terminal. Terus kita nggak bisa milih atau Garuda turun ke terminal itu? Nggak bisa. Naik angkot, Ustaz. Pasti kan ini kan kereta ini pesawat ini turunnya di tempat yang sudah diplotkan sama pemerintah Saudi. Iya. Regulasi kan itu nanti kan udah sepakat untuk selalu turun di situ. Kalau dari Indonesia sarannya gimana buat teman-teman? Kalau biar langsung kereta tadi? Ya, antum naik maskapai selain Garuda dan maskapai lokal Indonesia. Antum naiknya Saudi Airlines, Qatar Airlines. Berarti dari Jakarta langsung naiknya pesawat itu? Pesawat yang lain. Jadi antum harus tahu mana pesawat maskapai yang landing di bandara A, mana yang landing di bandara B, mana yang landing di bandara C.
Kalau antum nggak mau browsing nyari-nyari di setiap website maskapai, antum tanya aja orang yang pengalaman, selesai. Nah, itu yang penting teman-teman ya. Yang penting tanya, konsultasi, cari edukasi. Iya. Tentunya yang real ya, jangan yang hanya modal apa foto profil, ternyata dia belum pernah ke sana, hanya omong kosong. Kamu kan banyak juga kan kasus seperti itu kan. Banyak, Ustaz. Yang antum temui kan juga banyak, dan itu kita sangat menyesalkan. Karena itu merusak citra yang kita niatnya baik. Tapi ternyata banyak disuudoni sama orang. Wah, Ustadz Fathan kayak tenanan pura. Cari untung. Cari untung dan sebagainya, jadi masalah. Padahal itu hanya oknum-oknum tertentu. Iya, Ustaz. Terutama saya dengan kawan-kawan sendiri, teman-teman kan, ya kalaupun saya nguntung gitu, niat nguntung, saya nggak tegel loh, Ustaz. Maksud saya nguntung kayak jualan gitu kan, enggak lah. Iya. Ana selalu mengembalikan pilihan ke orang yang Ke baik. orang itu ya. Tapi antum pernah nggak umroh nyaranin umroh backpacker, tapi antum nggak ikut, nggak nemenin gitu? Kak nemenin. Ya dia berangkat aja gitu sendiri gitu. Ada, Ustaz. Ada ya. Ada. Tapi tetap connect ke antum terus. Iya, kalau dia mengira seperti itu ya connect aja. Ya, Bebas aja, Ustaz. kan maksudnya kayak suami istri nih. Aku pokoknya karo bojoku tok gitu. Oh, juara sing ganggu gitu. Boleh. Tapi pengen backpacker. Boleh. Antum bisa membantu itu? Ya bisa. Nanti kalau saya naik apa Ustadz? Ya Ini saya bisa ya? kondisikan, ya bisa. Wah, Kan teman banyak, Ustaz. oke. Warlock kan ada. Gitu. Warlock ada. Warlocknya bisa bahasa Indonesia nggak? Enggak. Nah, itu kekurangannya. Beberapa teman saya nggak bisa bahasa Inggris ataupun Indonesia. Ada yang orang Arab pure ngomong Arab aja gitu. Itu pun saya ketemunya juga nggak sengaja. Tapi ya karena niatan baik tadi jadinya ketemu orang baik insya Allah. Alhamdulillah itu yang ibaratnya yang Ana sarankan itu insya Allah teruji lah. Saya naik taksi dia nggak cuma sekali 2 kali loh. Iya. Paling orang Arab tahunya kan Jokowi, Prabowo gitu. Itu betul kan? Betul ya? Banyak, Ustaz. Di wilayah-wilayah oleh-oleh itu ya? Iya, 100.000 Jokowi katanya. Indonesia, murah itu mahal harganya. Mahal, Ustaz. Tergantung, Ustaz. Tergantung siapa yang bilang mahal atau murah itu kan relatif dari orangnya. Ya, tapi ya kalau di Saudi tentunya kan di situ pusatnya ibadahnya umat Islam ya. Ya, kita harus bisa memahami itulah. Gitu Ustadz Fathan, ada yang bisa ditambahkan lagi nggak? Terakhir mungkin. Udah lah. Udah ya, cukup ya. Cukup. Udah kenyang ya. Antum yang kenyang informasi, jawab aja. Ya, baik teman-teman, intinya kalau teman-teman punya niatan untuk umroh mandiri, umroh backpacker bisa sambangi beliau punya apa? WA atau lewat apa? Kalau WA pribadi banget ya, Ustaz. Ya, nanti pokoknya lewat bisa di Japri Instagram FKM atau langsung Instagramnya antum. Bisa. Apa tuh namanya? Ya nanti saya tata dulu, Ustaz, ke Android. Karena nggak ada akun komersil sama sekali. Ya, intinya nggak ada akun komersil. Beliau niatnya betul-betul untuk membantu karena beliau sudah di sana, sudah punya pengalaman, punya warlock yang tidak bisa bahasa Indonesia. Tentunya antum harus memiliki link bantuan ke sana dan beliau insya Allah bisa menjadi wasilah atau fasilitas kebaikan untuk antum semuanya. Begitu Ustadz Fathan, barakallahu fikum, semoga bisa menjadi edukasi teman-teman semuanya. Nanti kalau saya ada niatan itu ya bisa keleng-keleng. Harganya tapi gini. Aman, Ustaz, sesuai season. Sesuai season. Oke, terima kasih barakallahu fikum. Kembali nanti insya Allah ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.